Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan bersilaturahmi dengan Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dide. Salam corona ya. Salam corona sementara ini. Tapi memang kita kan masih ini ya, suasana pandemi ya. Tapi tadi kita udah ini juga ya. Ya sudah nih, sudah sehat. Boleh lepas masker. Oke. Udah booster juga ya? Sudah booster 3, Mas Dide. Siap. Iya. Alhamdulillah nih. Kita diterima di sini artinya komandan ini mematuhi instruksi Kapolri. Karena Kapolri itu pernah memberikan instruksi agar Kapolda dan Kapolres itu menerima warga NU yang ingin bersilaturahmi gitu. Oh iya. Nah itu kan sempat viral gitu kan. Dan kalau ada yang nggak mau terima, laporkan ke Propam gitu. Alhamdulillah ini. Ini alhamdulillah Kapolres Jombangnya juga nahdiyin juga. Jadi welcome lah. Saya kira sama semua kalangan juga ya. Semua kalangan sama. Oke. Semua kalangan sama. Ini kan kita nih terima kasih nih Bang. Udah diterima kan. Siap. Untuk channel jurnalis Nahdiyin ya. Karena ini masih kebetulan kan jenengan kan hari ini kan ini ya menjabat Kapolres Jombang ya. Betul. Nah, di setiap daerah penempatan itu kan beda-beda ya karakteristiknya ya. Betul. Nah, Jombang ini kan bisa dibilang ini ya, kota santri ya. Jenengan ini treatmentnya apa nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Hidayat sebagai Kapolres Jombang juga berterima kasih kepada seluruh jurnalis Nahdiyin channel, krunya yang berkenan hadir ke Polres Jombang untuk kita bersilaturahmi, untuk membuka wawasan dan juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat. Bagi kami kehadiran teman-teman ini merupakan suatu bentuk sinergitas kami dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Jombang khususnya. Kami selalu membuka ruang untuk berkomunikasi sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Jatim untuk selalu bersinergi dalam menyampaikan pesan-pesan Harkamtibmas dan juga menampung keluhan-keluhan dari warga. Nah, di Jombang ini memang tidak beda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur khususnya, cenderung ke mayoritas Muslim, dan yang membedakan adalah salah satunya banyak berdirinya pondok-pondok tua yang menjadi mata air lah bagi penyebaran pondok-pondok yang ada di Jawa Timur yang lain, sehingga Jombang menjadi salah satu daerah barometer untuk perkembangan dunia pesantren yang ada di Indonesia. Nah, treatment kami memang kepolisian selalu bersinergitas dengan para pengurus dari para alim, masyayikh, dan juga itu selalu kami silaturahmi, dan juga kalau ada yang bisa kami bantu untuk mengembangkan ataupun untuk membantu pondok selalu kita sampaikan 24 jam. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan treatment ataupun strategi kami dalam melayani masyarakat Jombang yang sangat religius. Gitu Mas Dede. Oke, siap. Kalau hubungan dengan Kiai, Bu Nyai dan pengasuh pondok di Jombang sendiri gimana, Bang? Selama ini? Jombang sendiri banyak sekali pondok, khususnya tersebar merata dari selatan sampai ke utara, dan juga dari mana-mana itu banyak tersebar. Namun yang menjadi besar mungkin di sini masih sementara 4 ya yang menjadi acuan, kurang lebih ya Tebu Ireng,
Rejoso, Tambak Beras, dan juga Denanyar. Nah, dari 4 pondok besar ini dan juga didukung oleh pondok-pondok kecil yang lain itu, yang saya pelajari secara antropologi mereka terikat dengan satu bentuk perkawinan. Dalam arti ketika kita bersilaturahmi dalam satu pondok itu langsung bisa menyambung ke pondok yang lain, bisa membuka langsung berkomunikasi karena mereka ada pertalian nasab perkawinan. Nah, ini yang membuat mudah bagi kami ketika kami berkomunikasi dengan satu pondok itu langsung menyambung, dan itu juga akhirnya menjadi satu rangkaian. Kalau pondok ini di silaturahmi ya pondok saya juga dong. Nah, ini yang membuat kami selalu berkelanjutan gitu ya. Dan itu memudahkan kami karena karakter dari sini terjalin silaturahmi yang kuat antar pondok. Itu salah satunya menguntungkan bagi kami untuk mengembangkan komunikasi yang intensif. Gitu Mas Denny. Oke, siap. Kalau Jombang ini kan kalau dilihat tenang ya, kondusif, tapi kadang ketik banyak kasus-kasus menonjol ya. Iya. Datangnya dari Jombang ya. Iya. Ya, kayak misalnya ini kan Rian ya dari Jombang, dan Iya. kemarin juga yang viral itu kan yang kasus pemukulan itu. Iya, betul. Supir truk. Yeah. Nah, kalau hari ini yang menonjol apa, Bang? Saya kupas dulu dari latar belakang, mungkin ini pendapat pribadi saya bahwa kenapa Jombang ini sangat istimewa sekali. Dari level presiden sampai level ulama besar, sampai politikus, Kapolri, Panglima, Kasat, Jaksa Agung, Kasal itu semuanya ada. Dari pelawak, penyanyi Gombloh, pelawak Asmuni, kemudian yang sampai mohon maaf yang sangat radikal pun ada. Lengkap. Nah, dari sini secara sosiologis dan juga budaya karakter masyarakat Jombangan ini kan egaliternya kuat. Di lain sisi ada kelompok religius dan juga nasionalis. Jadi untuk menyampaikan aspirasi pendapat itu ya kurang lebih seperti Surabaya ya, cuma masih dibungkus dengan gaya Mataraman. Nah, ini yang mungkin dari daya kritis yang sangat terbuka sekali itu yang memudahkan orang untuk terbuka untuk pemikirannya sehingga berkembang. Ini yang menjadikan banyak tokoh-tokoh besar, pembaharu khususnya di Jombang. Nah, bagi kami dalam menyikapi itu, kami juga harus menyesuaikan karena karakter masyarakat itu akan mempengaruhi dari pola kami dalam berorganisasi. Dalam arti gini, kita hidup di Jombang ya otomatis kita harus menyesuaikan. Seperti kritis ya berarti kita siap dikritisi gitu aja. Simple. Kalau kita terlalu defense di sini sebagai Polres tidak mau dikritik, juga akan warga atau masyarakat juga akan antipati terhadap kepolisian. Namun ketika polisi itu siap untuk dikritik, siap untuk diajak diskusi, berbeda pendapat, itu bagi kami nggak ada masalah. Justru kami sering ke wilayah-wilayah, turun ke lapangan, turun ke bawah, turba itu kami misalnya dalam taraweh keliling itu ataupun dalam kunjungan-kunjungan kerja Forpimda itu kami sampaikan apa yang bisa kami bantu. Ya, mungkin ada kritik, saran, mungkin ada terkait dengan perilaku anggota atau pelayanan yang tidak maksimal, justru kami jemput bola ke bawah. Dengan keberanian ini untuk meminta masukan, saya kira masyarakat akan lebih trust, lebih percaya kepada kepolisian dibandingkan kami memoles yang harusnya jelek ternyata seolah-olah bagus. Dan kami juga punya pelayanan WA Center yang 24 jam dipegang oleh admin kami yang berintegritas, itu kami analisis setiap hari. Kritik-kritikan di situ sangat ya terbuka sekali dan nggak bisa dihapus karena itu dikunci oleh kami kan. Dalam arti Kapolres harus tahu. Admin tidak bisa terus dia bilang mempunyai prinsip ABS asal Bapak senang. Itu tidak berlaku di Polres Jombang. Nah, dan alhamdulillah kami lihat secara kuantitas kualitas dalam trustnya masyarakat itu sudah mulai naik. Banyak saya lihat orang-orang yang berpendidikan, kemudian juga mempunyai status sosial yang tinggi, itu percaya bahwa pelayanan WA Center kami itu kredibel. Contoh misalnya, ada pengaduan terkait dengan sound system membangunkan sahur yang di luar konteks. Bangunkan jam 12, jam 1 dengan lagu-lagu dangdut, koplo, itu kan di luar dari, agak bertentangan dengan kultur ya. Nah, itu ketika mereka komplain, menyampaikan aspirasi itu langsung ditindaklanjuti, kita sampaikan kepada Polsek, Polsek sudah berhasil, maksudnya bisa menghimbau, menemukan, kemudian menghimbau, dan yang bersangkutan juga mohon maaf dan tidak akan mengulangi, langsung kita forward laporan itu kepada masyarakat, bahwa Anda laporannya sudah ditindaklanjuti, bla 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 bla, dan alhamdulillah itu akan kepanjangan.
Dan kami ingin bahwa ini berkelanjutan dengan menyimpan seperti kalau kami ini jujur saja belajar dari radio SS Surabaya itu. Yeah. Radio Surabaya itu kan setiap kita nelpon dia merekod data. Misalnya Nur Hidayat ya Pak, dulu Kapolsek di mana, padahal saya sudah sekian lama, berarti dia kan mempunyai bank data yang penting. Ketika dia menelpon ini pun kami terapkan, masyarakat juga ketika dia nanti semakin instan melaporkan berarti trustnya akan semakin tinggi. Dilihat indikator dari banyak seringnya dia menggunakan layanan itu, berarti kan dia semakin percaya. Itu salah satu bentuk pelayanan prima kami, bahwa melayani masyarakat yang kritis seperti di Jombang ini perlu keberanian juga untuk siap untuk dikritisi. Nah itu yang saya alhamdulillah selama ini apresiasi dari Jombang itu sangat luar biasa terhadap kinerja kami, dan harapan kami ingin selalu meningkatkan itu. Saya kira itu. Oke. Kalau kita kan nih kebetulan kan jurnalis ya. Iya. Ya. Kalau progres gitu kan, program kerja panjenengan bisa kita lihat tuh kan di media kan, bisa terpantau lah kan. Nah, itu kan yang keluar. Nah, yang menarik tuh juga saya pernah baca itu, ini kan lebih ke dalam ya. Ya mungkin soal kesejahteraan anggota itu kan saya pernah baca yang tentang itu loh, pengadaan perumahan anggota. Nah, itu latar belakang gimana? Terus nantinya selanjutnya gimana lagi? Apakah akan diperbanyak atau gimana? Oke. Korelasi terkait dengan performan kita keluar, otomatis kita harus mempunyai tim internal yang solid. Itu sudah menjadi satu rumus bahwa sebelum keluar kita solidkan dulu ke dalam. Nah, solid ke dalam ini kan baik dari peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan juga attitude dan juga kesejahteraan. Nah, ini yang harus kita pikirkan masa-masa sebelum kita istilahnya berkomitmen di luar. Kalau dalamnya ini tidak bagus ya percuma juga, sebagus apapun janji kita keluar, tapi kalau dalamnya kurang bagus ya saya kira mudah untuk diserangkan. Dalam arti dalam sendiri tidak solid. Nah, kami menyampaikan misalnya kepada seluruh tim audit dari Polda, dari BPK, apapun, justru kami minta untuk menemukan kesalahan di sini. Tidak perlu kami tutup-tutupi. Kalau ada kesalahan, dalam arti gini, bagi saya, kalau ada kesalahan di anggota kami pasti saya benarkan. Karena bagi kami, misalnya anggaran gitu ya, kita loss gitu, 100% kita turunkan semua. Kalau ada apa-apa, ada temuan ini ya berarti temuan di level pengguna, kan gitu. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada anggota. Kami berani berbuat seperti ini, otomatis ada konsekuensi. Pelayanan masyarakat harus prima. Misalnya ya, kita terkait dengan anggaran untuk patroli, nggak ada alasan lagi kendaraan tidak ada BBM. Toh turun semua kan gitu. Jadi enak saya sebagai pemimpin di sini, sebagai di Polres ini memboster ya, misalnya memaksa untuk anggota untuk bekerja, semuanya sudah tercukupi, tidak ada yang tidak dia bilang tidak siap. Kendaraan kalau rusak ya diperbaiki, BBM habis ya dicukupi. Nah, terkait dengan kebutuhan kesejahteraan yang lain, misalnya yang tadi disampaikan dengan perumahan, bagi kami ini kan kerjasama yang menguntungkan dengan pihak pengembang. Dan itu pun kami juga mencoba membuat harga yang di bawah rata-rata dengan umum gitu. Karena ada kekhususan untuk anggota Polri, bahwa kami juga ada kelebihan misalnya menggunakan asabri gitu ya, ada pemberian uang muka yang mungkin lebih besar. Kemudian kita juga ada cicilan yang mungkin terjamin karena kita punya SK. Nah, tentunya ini perlu ada kerjasama MOU dengan pengembang developer ini. Mereka yakin bahwa kami ketika memfilter, menyaring dari pemohon-pemohon itu dia sehat juga secara finansial, juga dengan kinerja tidak yang bermasalah. Nah, tentunya kerjasama ini yang mampu membuatkan dia price-nya bisa diturunkan, harganya bisa diturunkan. Kalau tinggi nanti belum tentu juga tercapai dari targetnya dia. Jadi sekali lagi bahwa pembenahan internal ini juga berkelanjutan sesuai komitmen dari Bapak Kapolda Jatim untuk seluruh jajaran Polisi Jawa Timur itu harus selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam teori dan praktek. Saya kira gitu, Mas. Oke, Bang. Bang, ini kan kebetulan ini kan lagi bulan Ramadan ya. Iya. Mungkin ini banyak kegiatan safari Ramadan ya. Iya. Terus kalau ini sih kita pengen bicara yang agak ringan-ringan aja gitu. Iya. Terus masih punya nggak kesempatan buat buka puasa di rumah gitu?
sama keluarga? Saya kira ya biasa aja, bisa, semuanya bisa ya. Semuanya keluarga. Kebetulan sudah sering ya berpisah jauh gitu. Tapi bagi kami satu keluarga sudah memahami, baik keluarga, anak, istri juga memahami bahwa tugas bapaknya sering kali kami harus di lapangan berjibaku dengan ya mungkin menyapa warga gitu, kita harus hadir di tengah-tengah warga baik buka puasa, taraweh ataupun kegiatan sosial. Sudah dari dulu sudah tidak, insya Allah tidak komplain lah itu, dalam arti tidak pernah dicari-cari karena bapaknya ya tugas gitu.